guys, welcome back to our school YouTube channel For Griska Channel. Wih, Pak Kades semangat banget ya. Oke, tepuk tangan dulu dong Bapak yang nggak tegang. Oke, nah hari ini aku kedatangan tamu dari mana nih? Scout for Griska. Scout for Griska, Iya. Pramuka for Griska, gitu ya? Iya. Pramuka itu Praja Muda Karana. Karana. Oke, Praja Muda Karana. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol nih, boleh dong Bapak sama Bapak, manggilnya Bapak apa Kakak ya? Kalau di Pramuka ya Oh. kakak. Oh ya udah, berarti Bapak muda dulu Ya sekarang. muda. Muda Bapak. Muda banget. Berapa? Oh baru 18 tahun. Oke. Ada, Biasa guys, kalau di Pramuka aku manggilnya kakak dulu ya. Tapi biasa aku panggil om, om sama bapak gitu ya biasanya. Sekarang di podcast karena lagi jadi Pramuka, jadi aku panggilnya kakak gitu. Oke, kakak silakan kenalan dulu. Ya, nama kakak Kade Suyadnya. Ya, membina di berbagai sekolah. Ya, baik SD, SMP, SMK. Nah, karena di sini sekarang yaitu di SMK Negeri 4 tetap jaya. Jadi kita memajukan juga karakter-karakter anak-anak Negeri 4 supaya menjadi orang-orang yang sukses gitu. Berarti di sini jadi pembina Scout for Griska ya, Iya. benar Bapak. Oke, lanjut Liana, silakan kenalan dulu. Perkenalkan, nama kakak Liana Patricia. Kakak menjabat sebagai Pradana Putri di SMK Negeri 4 Denpasar. Asik, Pradana Putri. Oh Bapak tadi saya lupa tanya statusnya jomblo atau gimana? Status sudah kawin. Sudah kawin. Iya. Shout out ya guys. Oke. Jujur, anak KB Bali 4. Wih. Ya. KB Bali gimana Iya. sih itu, Pak? Maksudnya KB Bali itu Itu gimana? anak saya berada 4 gitu. Oh, anaknya Ya, udah ada kalau 4 gitu. Oke. iya. Istri 1, 2. Istri baru 1. Oh, Baru mau Baru nambah 1 guys. Ciri-ciri mau nambah ini ya. Oke. Nah, Diana tadi menjabat menjadi Pradana Putri. Oke, berarti sekarang saya sedang bersama dengan pembina dan juga Pradana Putri. Pradana Putra saya ajak karena slotnya udah kosong, maksimal 2 orang ya. Mungkin nanti di podcast lain kali saya ajak Pradana Putranya. Oke, Bapak Pramuka. Kan setiap ekstra di SMK Negeri 4 Denpasar nih pasti ada yang melatar belakangi berdirinya ekstra tersebut. Bapak tahu nggak apa yang melatar belakangi berdirinya ekstra pramuka di SMK Negeri 4 Denpasar gitu? Oke, salah satunya yaitu mentar belakangi bagaimana sih pembentukan karakter anak-anaknya dulu ya. Iya kan. Nah, di selain ada undang-undang yang sudah beredar dari undang-undang kepramukaan bahwa setiap sekolah itu wajib untuk mengadakan pramuka wajib. Iya. Nah, selain pramuka ekstra, pramuka wajib. Jadi kita di sini karena mengingat bagaimana sih pembentukan disiplin dulu. Nah, dari mana diambil melantar belakang itu agar siswa-siswa di sini atau di SMP, SMK Negeri 4 ini mampu menjadi orang-orang yang baik ya, berkarakter, berakhlak yang mulia, yang terutama sekarang ini di musim seperti ini terkadang mereka melupakan segalanya. Nah, bagaimana caranya melatar belakangi guru-guru sini untuk memotivasi anak-anak. Nah, makanya mencarilah pembina. Di saat itu saya dulunya sebagai pembina di SMK Kesehatan juga, jadi mampu diberikan waktu dan jam di sini apakah bisa membina, saya langsung bisa mampu membina. Dan tanggal waktu itu pas tanggal 6 September kalau tidak salah, tanggal 6 September langsung saya mulai mengajar di sini. Awalnya sekali kita sudah langsung anak-anak tanpa pengetahuan apapun mereka mampu mengikuti lomba di sana nantinya. Nah, langsung lomba, gerakan lomba itu mereka membuat semangat jadinya. Dan belum memiliki nomor gudap. Nah, iya, nomor gudap harus ada nomor gudapnya. Nah, setelah itu kita
semua membentuk Dewan Andalan. Setelah membentuk Dewan Andalan, kita minta nomor gudap dari izin dari Kuarcap. Nah itu maka terbentuklah Pramuka Scout, namanya Scout Porgiska. Ya. Kuarcap itu Iya. kuartir cabang. Kuartir cabang saya tahu. Denpasar ya, kuartir Karena cabang. saya dulu anak pramuka. Lumayan pernah ikut juga dulu Itu. SD. Nah, terus begini juga. Itu banyak rintangan karena kita ganti pasangan. Nah, yang paling jelek ada juga yang memang orangnya sudah masuk di sini, anggotanya kan ada perengkerutan, dia keluar, masuk kadang-kadang tidak disiplin, takut katanya di interview bagaimana segala macam. Kami dari Kuarcap langsung mengeluarkan nomor gudap kami sekarang sudah resmi yaitu 535636. 535636. Iya, sudah resmi, dah masuk anggota Pramuka Denpasar. Wih, tepuk tangan dong. Oke, Bapak 6 September itu 2018. berarti pas angkatan saya pertama kali sekolah di sini, masuk ke sini. Iya. Oh iya, aktif lagi pramukanya. Aktif, Iya, ingat. baru aktif Berarti pramukanya. baru aktif lagi Iya. ya. Oh iya, Pak Kade ada di sana. Oh iya, benar. Nah, jadi Bapak sudah 3 tahun kurang lebih ini berarti ya? 18, Hampir. 19, 20. Hampir 3 Hampir tahun. 3 tahun. Oke. Liana udah berapa tahun jadi Pradana berarti? Pradana Putri ya, Pradana Baru Putri. tahun ini menjabat. Baru tahun ini. Iya. Oke, berarti Setelah pelantikan outbound kemarin. kalau dulu siapa Pradana Putrinya? Kalau dulu Kak Monik ya? Kak Monika. Kak Monika. Oke, iya. Nah, jadi kan kegiatan pramuka nih dilaksanakan setiap hari Kamis ya kalau nggak salah Iya. Pak ya. Iya. Kamis. Kegiatannya itu apa aja sih Pak biasanya? Kalau kegiatan kan sesuai dengan materi. Materi yang ada. Yang pertama kita harus pengenalan dulu bagaimana itu ada arti pramuka. Ya. Nah, setelah itu baru kita tanamkan namanya kode kehormatan pramuka. Karena tanpa mengetahui dulu kode kehormatan pramuka, anak-anak nanti kan bingung apa sih kode kehormatan pramuka. Nah, mereka bingung terkadang. Pertama saya masuk saya kasih tahu kode kehormatan pramuka apa itu anak-anak. Nah, adik-adik dia menjawab, ada yang masih bingung apa sih kode kehormatan pramuka. Nah, setelah itu mereka mengenal kode kehormatan pramuka, di situ akan terbentuklah karakter-karakter disiplin mereka. Seperti Trisatya, ya kan? Iya, Trisatya. Nah, Dasa Dharma. Nah, dalam Trisatya itu kan sudah dijabarkan ada 3. Yang ketiga Dasa Dharma itulah menjadi panutan di bawah jalan hidup. Nah, semua dari 1 sampai 10 itu. Satya apa tadi? Dasa Dharma. Dasa Dharma dan Trisatya, Trisatya. iya. Oke. Nah, Bapak kan ekstra pramuka ini kan wajib ya, terutama untuk kelas 10 gitu biasanya. Bapak pernah nggak sih merasa kewalahan gitu? Karena kan ini wajib ya, semua ikut gitu. Pernah nggak merasa kewalahan nih karena banyak banget yang ekstra gitu? Awal-awalnya memang kewalahan banget. Kalian sudah pernah lihat waktu itu, pesertanya banyak sekali. Iya, pertama kali itu. Pertama ya, kali, banyak sekali pesertanya. Pembina cuma saya. Seharusnya kan lalu di penegak itu harus ada 2 pembina, itu penegak putra sama putri. Karena di sini ya keadaan jadi kita mengambil yang senior untuk mengajar yang putri. Tetapi materinya kita samakan. Begitu. Setiap apapun materi itu kita presisikan jadi satu. Terus yang membuat kendala karena anak-anak kan baru, ada yang dulu di SMP di Penggalang, istilahnya kalau di SMP Penggalang tidak pernah dapat pramuka, baru ikut pramuka. Oh gini pramuka, mereka kan bingung jadinya. Itu yang membuat di mana posisi saya pembentukan seperti membentukan sangga. Kalau di penegak kan sangga, kalau di Penggalang kan regu. Itu yang membuat rincu, mereka tidak mengetahui karena awal kan. Biasa kalau sudah mereka tahu pasti otomatis mereka seperti yang sudah sering mengikuti pramuka. Contohnya kita ada sini beberapa pentolan-pentolan dari SMP seperti Dimas, itu kemarin saya kenal ya. Depra, Depra itu dari saya dari SMP saya bina. Banyak juga yang lain. Itu mereka sudah memiliki pengetahuan, mereka yang membantu kita di sini jadinya. Nurut berarti Dimas sama Depra itu Pak? Astun Kare menurut, memang mereka selain menurut juga mereka sudah memiliki pengetahuan sedikit tidaknya sudah mengerti
pramuka gitu. Waduh, saya harus pertanyakan ini kenapa kalau sama saya nggak pernah mau nurut itu 2 orang ya Pak ya? Karena waktu sama saya nakal sekali loh Pak waktu menjabat gitu. Oke, Bapak kan selama Bapak sudah 3 tahun di sini gitu. Saya pernah dengar kalau ikut lomba nih, Bapak pernah nggak kira-kira pramuka ini ikutin lomba keluar sekolah gitu? Pernah? Yang pertama kali kita mengikuti lomba itu lomba gerak jalan santai, yaitu kecepatan waktu. Kecepatan waktu kita karena fisik kita juga kemarin itu seharusnya kita ya dapat juara karena ada yang ya seperti kondisi panas. Jadi anak baru, jadi kita kasih tahu juga, tanamkan jangan pernah menyerah. Walaupun kita tidak menang, ini adalah pengalaman buat kita. Kedepannya nanti kita pasti bisa. Itu. Liana ikut waktu gerak jalan itu? Liana masih SMP itu Kak. Oh iya, Liana belum ya. Liana. Oleh Bapak boleh Kalau cerita tidak salah sedikit? angkatannya Liana ikut iya. ya, Pak. Kita juga itu menurut anggota sulit sekali ya. Ganti pasangan dulu itu. Gonta-ganti pasangan. Iya, karena berpasang-pasangan. Putra dengan putri. Kena HIV/AIDS entar loh Bapak. Weh anak KS1 nih. Jangan gonta-ganti pasangan Pak. Iya, betul juga ya. Maksudnya pasangan dari sudah terbentuk. Iya. Ada yang 2 hari ikut latihan, besok daerah datang, itu yang membuat jadi Harus mereka gonta-ganti. fisik mereka, karena di dalam lomba itu kan harus satu mental. Ya. Oke. Waktu itu kan belum menang ya Pak ya. Iya. Kira-kira apa waktu penyebabnya waktu itu belum dapat kesempatan menang itu karena apa? Karena itu kita belum punya pengalaman. Belum punya pengalaman. Belum punya pengalaman. Karena baru di sini kan sudah, kalau tidak salah sudah 3 tahun, hampir 3 tahun ya, 2 tahun yang lalu gitu. Nah, 3 tahun yang lalu kalau tidak salah itu kegiatan kita laksanakan. Nah, itu kan seperti yang katanya adik kayaknya, baru masuk kan. Iya, baru masuk. Di situ kita bentuk mereka. Ya, penegaknya. Nah, akhirnya kita kan fisik di jalan juga menentu, ada yang pingsan ya. Oh iya, waktu itu saya dengar ya. ada yang pingsan. Itu kenapa Pak? Apa dia belum makan, mungkin Bapak tahu? Kita gimana? sudah kasih sarapan paginya. Oh, sudah kasih Cuma harapan memang paginya. fisiknya mereka kurang siap. Kurang siap, ya. Karena ya begitulah, baru pertama kali dia mengikuti lomba seperti ini. Nah, dan malamnya kalau tidak salah sorenya kita langsung ikuti lomba lagi. Wis, Lomba apa, lampion. Pak? Lomba lampion. Iya, Iya, saya ingat lomba lampion. Lomba lampion. Mereka juga, saya bilang ini adalah pengalaman kalian. Jangan dulu cari menangnya, cari dulu pengalamannya. Nah, nanti ke depannya nanti kalian kalau sudah merasakan bagaimana sih berada di dalam lomba itu. Kita pesertanya bukan 1-2 peserta, tetapi seluruh SMK di Denpasar berapa itu jumlahnya ya kan? Saingannya berapa gitu. Kalian jangan minder. Pertama, jangan pesimis, yang penting optimis dulu. Ya, siapa tahu kalau memang berkenan di kita juara ya juara, kalau enggak ya bagaimana, jangan merasa belum rezeki berarti Pak ya. Itu. Oke. Nah, Bapak waktu itu lomba lampionnya di mana? Sama tempatnya? Di Renon. Di Renon juga. Di Itu Renon sampai juga. malam. Sampai malam, sampai kita mengikuti pawai. Wow. Wih. Ya, karena memperingati hari 14 Agustus, yaitu Hari Pramuka. Hari Jadi kita Pramuka. malamnya itu pawai. Kamu gak ikut Liana dulu kasihan. Enggak, Liana kan masih SMP. Masih SMP, ya. Oke, Pak, saya tanya sama Liana dulu ya. Kasihan dia. Silakan. Oke, Liana, kakak mau tanya. Iya, Kamu kenapa, sebagai anak pramuka, kan yang namanya pramuka itu pasti ada saka, Pak ya. Iya. Saka. Kira-kira udah saka apa aja yang kamu ikutin selama kamu jadi anggota pramuka? Liana baru nyalonin diri ikut Saka Bayangkara di Polresta Denpasar. Oh, di sini berarti deket ya? Ya, deket. Oke, udah pemilihan atau misalnya kan sebelum kamu benar-benar dipilih ini pasti ada pelatihan kan biasanya? Ya, ada. Itu latihannya setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Iya. Setiap hari Minggu. Oke, berarti minggu kemarin latihan. Latihan kok. Kapan pengumumannya biar kamu bisa resmi masuk? di Itu sana sih gitu? katanya 6 bulan. 6 bulan. Berarti Iya. kamu udah ikut Udah ikut berapa bulan maksudnya sekarang nih? Baru 6 kali latihan. Oh, baru 6 kali latihan. Ya, 1 bulan lebih lah. Satu Oh, 1 bulan bulan lebih. lebih. Oke, nah Bapak
mau Iya. nanya lagi sedikit nih. Kan pramuka ini Banyak banyak juga nggak sekali apa-apa. kegiatan. Oh, banyak juga nggak apa-apa. Iya. Kalau cuma sedikit-sedikit nanti banyak itu. Aduh, ambigu saya. Oke, Pak, kan pramuka ini punya banyak sekali kegiatan sebelum masa pandemi ya. Iya. Coba deh, saya kepo nih, sebutin satu aja kegiatan yang paling berkesan selama 3 tahun Bapak menjadi pembina. Kegiatan pramuka yang paling berkesan satu aja. Kegiatan yang sangat berkesan sekali pada waktu kita kemah di Margerano ya. Sama iya. OSIS PMRKS Sama Pak. ya kita Oke. gabungan Iya, di itu. situ. Kakak sendiri juga langsung terlibat dalam iya, kegiatan tersebut. Itu sangat berkesan sampai jerit malamnya itu luar biasa. Nah, di situ. Tapi masih enak ya jerit malamnya itu, Iya. nggak kayak saya dulu gitu kan, masih enak. Tidak apa-apa. Karena kan ada zamannya. Jangan Oh iya, terus benar-benar. Iya. harus ada perubahan. Jangan terus Oke. itu aja dikit. Harus ada perubahan guys, oke. Iya. Nah, jadi itu yang paling berkesan menurut Bapak. Kenapa? Nah, disitulah mulai mereka mengetahui, oh beginilah pramuka, oh saya harus jadi seorang begini. Terapalagi salah satunya lagi kita mengadakan kegiatan di Serangan. Mereka saya memberikan beberapa renungan istilahnya. Mereka menyadari bahwa dirinya itu tidak bisa hidup sendiri. Oh iya, renungan waktu itu ya. Iya. Pak Kadek puitis juga ya, bisa bikin saya nangis soalnya. Puitis juga Bapak belajar dari mana, Pak? Ya kalau belajar ya dari pengalaman dari sendiri. pengalaman Iya, diri diri sendiri. sendiri. Iya, harus dari Puitis pengalaman. banget soalnya. Kalau dari sudah kita dari hati kita sendiri, oh memang rasakan, oh beginilah kehidupan ini sebenarnya. Itulah karakter hidup nantinya ke depannya. Apa yang kita lakukan itu yang kita rasakan, gitu. Berarti Bapak selama menjadi pembina fun terus. Ada dukanya nggak? Kalau dukanya sih ada ya. Di setiap Dukanya. iya Nah, ada. apa Pak? Coba cerita sedikit. Kalau Suka dukanya duka. kadang-kadang anak-anak saya pernah ini pengalaman yang sangat saya di sini. Ini jangan kita bicara tentang bagusnya ya. Kita buruknya sekali. Saya pernah istilahnya kalau orang Bali bilang ngambul ya. Ambul. Saya pernah ikut lomba, mereka sudah deal lomba itu membuat video pendek. Padahal itu sekolah kita ini adalah sekolah IT loh. Iya. Ada sekolah IT kok tidak bisa membuat video pendek. Itu yang karena sudah oke kita adakan rapat kecil, beli pinjam alat segala macam sudah oke saya tanda tangan. Saya sampai turun juga ikut. Ujung-ujungnya setelah lagi 4 hari mengundurkan diri seorang itu seorang anggota pramuka, katanya dia ikut Saka banyak. Seorang itu dia tidak, disitulah saya lain tanamkan anak-anak. Jangan seperti itu. Kenapa? Kalian itu tidak memiliki rasa tanggung jawab. Iya. Kalau sudah tidak memiliki rasa tanggung jawab itu sudah susah nantinya ke depannya. Salah satunya kalian adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin apa? Harus memiliki rasa tanggung jawab. Salah satunya contoh kalian adalah calon-calon bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Seorang bapak ada sebagai pemimpin rumah tangga. Itulah pemimpin terkecil. Belum jadi organisasi. Itu yang membuat saya duka saya di sana. Kalau sukanya banyak sih. Sukanya apa aja, Pak? Sukanya itu anak-anak kadang-kadang kalau ada kegiatan di luar mereka mau semangat membantu saya. Dia menunjukkan bahwa saya di Porgiska itu ada pramuka. Contohnya pramuka kemarin saya sebagai panitia di Kuarcap atau perkemahan Penggalang yang dilaksanakan oleh Kota Denpasar. Mereka semua turun ke lapangan untuk membantu dan melihat bahwa Porgiska itu memiliki pramuka yang andal. Luar biasa Skut Porgiska ya. Oke, Bapak, mumpung Meta inget ini, waktu ini kan pramuka pernah kalau nggak salah kemah juga, tapi di tempat yang Meta lihat seperti istana gitu ya. Oh, Di mana itu di waktu di Erlangga 2 Erlangga 2. pas Itu acara Dian Pinsat. Dia pinsat. Itu kalau itu kan pelatihan dia pinsat itu pelatihan kepemimpinan pramuka. Itu bisa aja dilaksanakan di sana nanti mereka prakteknya di alam terbuka juga. Karena kita melihat situasi tempat juga ada. Namanya pramuka itu dimanapun bisa. Kalau di tempat bagus lebih bagus kita menikmati kan. Kalau di tempat yang memang kita bisa juga menempatkan diri. Dan di sana nanti di Taman Jepun kalau adik-adik tahu kita tidurnya hanya
dialaski dengan tikar, diatapi dengan selembar jas hujan. Kita namanya tenda bivak di situ. Mereka latihan di situ. Tenda bivak. Bivak namanya. Oh, bivak itu namanya. Iya. Iya. Nanti ada di sini, makanya nanti itu namanya materi di membuat tenda bivak itu tujuannya di saat kita darurat. Oh, di saat darurat. Kita kan nggak tahu kalau tsunami kita lari di gunung, nggak tahu bisa tuh, nanti kita sudah latihan, mereka mampu nanti mau menolong. Utama bisa ikut serta dalam membangun masyarakat. Itu intinya pramuka. Oh, berarti waktu itu enggak tidur di tempat yang seperti Enggak. sana itu enggak? Oh. Cuma kita numpang halamannya numpang aja. halamannya aja. Dan tempat foto aja. Wah, Pak Kade ini. Aduh. Numpang foto. Iya. Benar kok itu numpang foto di Oke. sana. Nah, Bapak sudah selesai saya ngajak Bapak ngobrol-ngobrol tentang pramuka. Nah, tapi sebelumnya nih, kan di samping pramuka wajib, biasanya ada yang pengen ikut dari hati nuraninya sendiri. Kira-kira Bapak ada nggak dari Bapak dulu ya, Iya. dari selaku pembina, ada kesan-pesan untuk adik-adik yang kelas 10 sekarang yang lagi mungkin bingung mau cari ekstra apa biar mau masuk ke ekstra pramuka, itu ada syarat atau gimana? Silakan Bapak sampaikan. Nanti syarat kita tidak menentukan syarat karena kita tidak mau memaksakan kehendak ya. Kalau orang mau ingin berubah menjadi orang yang baik, saya siap menerima. Nanti di pramuka wajib siapa yang mau ikut menjadi andalan itu siap kita terima, dan dia harus siap benar-benar mengabdi untuk sekolah dan masyarakat di lingkungan sekolah. Berarti tidak ada syarat ya Bapak? Tidak ada ya? syaratnya. Tidak ada syarat. Oke. Nanti kita cari dulu memang benar-benar dia mampu dan memang berani bertanggung jawab. Karena di sana sudah ada di Dasar Dharma kita tentukan yang ke-9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Iya, benar-benar. Oke, itu dari Pak Kade. Kalau dari Liana ada kesan-pesan buat adik-adik biar mau ikut gabung atau nanti ada yang menggantiin Liana sebagai Pradana Putri di masa Pasti jabatan harus ada selanjutnya? dong penggantinya. Harus ada. Oke, mau kasih kesan-pesan dulu dong Buat adik-adiknya. adik-adik kelas 10 yang bingung nyari ekstra, kakak di sini ikut ekstra pramuka. Selain wajib, kakak juga ikut kayak gimana ya? Biar kakak tuh lebih tahu dalam tentang pramuka. Di sini nggak memaksakan, kalau memang mau ikut ya ikut, tapi di pramuka itu seru kok. Nggak tertekan, itu tulus dari hati nurani. Tulus dari hati nurani. Buat adik-adik yang mau mungkin bisa tanya-tanya nanti Kak Liananya. Apa nama Instagramnya Liana? Instagramnya Liana, Scoutnya dulu. Scout for Griska. Oke, kalian bisa tanya-tanya nanti di sana sama mungkin adminnya akan jawab ya nanti Iya. Liana ya. Adminnya Oke. kakak sendiri kok. Oh, adminnya kakak sendiri. Oke, Kak Liana langsung aja kalian ngobrol-ngobrol tentang pramuka pastinya ya. Yes. Jangan yang lain-lain. Nanti kalau mau yang lain-lain omongin di pribadinya Kak Liana, oke? Oke. Nah, jadi itu dulu nih ngobrol-ngobrol aku sama Pramuka Forbiska, Scott Forbiska ya. Ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, Dan share, and subscribe. dadah.